ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farijal muslimin ya qawi ya matin wa bisyarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari akhir bab naibul fa'il dari Alfiyah Ibni Malik. Sebelumnya sudah dijelaskan di menjelang akhir, kita review sejenak bahwa ketika suatu fi'il memiliki lebih dari satu maf'ul, yang mana yang akan dijadikan naibul fa'il ketika fi'il itu dibina maf'ul, maka kemudian ada perincian jawaban atau tafsil. Ya, tafsilnya adalah jika fi'il yang muta'addi pada lebih dari satu maf'ul itu tidak satu pun dari maf'ul-maf'ulnya yang khabarun fil asli. Dalam konteks seperti ini misalnya fi'il muta'addi pada dua maf'ul wa tsani minhuma laisa khabaran fil asli. Khabar yang kedua bukan maf'ul yang kedua aslinya bukan khabar. Maka yang manapun yang dijadikan naibul fa'il dipersilahkan selama tidak terjadi kesamaran atau selama tidak menjadi tidak menimbulkan pemahaman yang bias, tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap yang dimaksud mutakallim. Itu sebelumnya sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana jika ada fi'il muta'addi pada lebih dari satu maf'ul, sedangkan maf'ul yang kedua atau as-salis. Nah, karena ada fi'il yang muta'addi pada tiga maf'ul. Jadi bagaimana jika ada fi'il yang muta'addi pada lebih dari satu maf'ul, as-tsani awis salis, sedangkan maf'ul kedua atau maf'ul ketiga minha dari maf'ul itu adalah khabarun fil asli, asalnya khabar. Bagaimana? Apakah sama ketentuannya dengan ini? Ini sedikit berbeda. Sedikit berbeda gimana? Jadi kalau ada fi'il seperti misalnya dhannah yang maf'ul pada muta'addi pada dua maf'ul dan a'lama atau aro yang muta'addi pada tiga maf'ul, dan maf'ul pertama dan kedua dhannah itu kita tahu adalah asalnya komposisi mubtada khabar, sebagaimana maf'ul kedua dan ketiga a'lama adalah komposisi asalnya mubtada khabar. Kita contoh begini, Zaidun qaimun, ini yang biasa dah, Zaidun qaimun, Zaidun qaimun itu yang biasa dah. Nah, bikin contoh yang macam-macam malah sulit nanti. Zaidun qaimun, Zaidun qaimun. Oke. Ketika dimasuki dhannah, dzanantu Zaidan, dzanantu Zaidan qaiman, maka komposisi mubtada khabar Zaidun qaimun menjadi Zaidan qaiman, dua maf'ul dhannah, dan maf'ul kedua adalah khabarun fil asli. Maka ketika ini dibina majhul dhunnah, maka yang harus menjadi naibul fa'il menurut pendapat yang masyhur di kalangan nahwiyin adalah maf'ul pertama, dhunnah Zaidun qaiman. Tidak boleh dhunnah Zaidan qaimun, tidak boleh. Harus dhunnah Zaidun qaiman. Atau jika dia muta'addi pada tiga maf'ul, a'lama, misalnya a'lamtu, meyakinkan pasira kaula Hindan, da Hindun, Zaidan, da Zaid, qaiman, da berdiri. Kuyakinkan pada Hindun bahwa Zaid berdiri. Jadi maf'ul kedua dan ketiga, nah ketiga ini yang khabarun fil asli.
Maka begitupun ketika a'lama dibina majhul u'limat, maka yang harus jadi naibul fa'il ini. Maka ketika ini jadi naibul fa'il sama dengan fa'il, fi'ilnya dimuannaskan, u'limat Hindun, Zaidan qa'iman, dan seterusnya. Tidak boleh u'limah Hindan Zaidun qa'iman. Tidak boleh u'limah Hindan Zaidan qa'imun. Tidak boleh. Harus tidak boleh. Jadi kesimpulannya, kalau fi'il yang dibina maf'ul itu, ini kuatnya ya, atau kesimpulannya, jika fi'il yang dibina maf'ul itu muta'addi pada lebih dari satu maf'ul, maka dan diantara maf'ul itu ada yang khobarun fil asli, maka yang menjadi naibul fa'il tidak boleh selain maf'ul pertama. Sekali lagi, manakala ada fi'il muta'addi pada lebih dari satu maf'ul dan diantara maf'ul itu ada yang khobarun fil asli, maka ketika fi'il itu dibina maf'ul, yang harus menjadi naibul fa'il adalah maf'ul pertama, tidak boleh selain maf'ul pertama. Itu indal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Walaupun wala aroman an idzal qasdu dhahar, kata Imam Ibnu Malik, bahwa jika maksud mutakallim atau yang diinginkan mutakallim bisa difahami, maka tentu tidak masalah yang manapun jadi naibul fa'il. Itu menurut Imam Ibnu Malik. Kalau maksudnya sulit dipahami, artinya apa yang diinginkan oleh mutakallim, maka tentu baru yang pertama yang harus jadi naibul fa'il. Kalau maksudnya bisa dipahami, contoh yang sulit dipahami ya seperti misalnya Dhonnah Isa Musa, dhonantuh Isa Musa. Nah, seperti itu, dhonantuh Isa Musa, itu sulit untuk dipahami, kecuali dengan kalau memang yang dimaksud mutakallim adalah mutakallim ini mengira Musa sebagai Isa, maka ketika dibina majhul ya harus tetap yang pertama yang menjadi naibul fa'il. Seperti itu kira-kira. Tapi ala kulli hal ini sudah sepenuhnya tentang bab naibul fa'il dan alfiyah, dan ini juga sekaligus menjadi tanda berakhirnya pengajian alfiyah kita untuk, kalau meminjam istilah serial TV, first season atau season 1, season pertama. Jadi season pertama 250 bed, season kedua 250 bed, dan seterusnya sampai 4 kali season. Jadi ini sudah berakhir season pertama, dan memang menjadi target materi ajar di pondok pesantren kami untuk tahun pelajaran kemarin, tahun ajar kemarin, yaitu tahun 1440 sampai 1441, dan sudah selesai. Berarti ini sudah selesai, bukan berarti pengajian ya alfiyah juga sudah selesai, tidak. Jadi masih akan dilanjut di insyaallah di bulan Syawal dengan pada sesi berikutnya, dan mulai dari bab istighalul amil anil ma'mul. Kalau untuk season pertama ini sudah selesai, season berikutnya dari 250 bed berikutnya insya Allah dimulai di bulan Syawal yang akan datang, dan tidak mesti akan ditayangkan secara rekaman kembali, karena rekaman ini sejatinya adalah mengejar target pengajian sebelumnya yang tidak bisa selesai, kecuali memang ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kami merekam dan menayangkan pengajian alfiyah berikutnya. Yang jelas untuk season pertama 250 bed pertama kita sudah selesai, semoga bermanfaat. Namun untuk introduksi berikutnya akan dibaca sedikit tentang bab istighalul amil anil ma'mul, sedikit akan dibaca sebagai memulai, tanda memulai tabarrukan bi syahri Ramadan, tanda memulai sesi kedua. Seperti biasa insyaallah nanti di bawah video ini, postingan video ini nanti akan ada kesimpulan tentang bab naibul fa'il yang ditulis dalam deskripsi postingan video ini di YouTube. Demikian kita mulai dari bab istighalul amil anil ma'mul. Baik, sebagai introducing atau pengenalan dari alfiyah season kedua, yaitu dari 250 bed yang kedua, dimulai dari bab istighalul amil anil ma'mul.
Istiwalul amil anil ma'mul. Jadi ada amil sigot gegara ada amil kerepotan, bingung gegara makmulnya. Ini terjadi manakala ada isim, katakanlah contoh Zaid. Kemudian setelah Zaid ada fi'il. Ada fi'il fa'il. Katakanlah misalnya darabtu. Dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah. Ini langsung nasab sebagai maf'ul muqaddam, sebagaimana disebutkan dulu di dalam bab naibul fa'il, di dalam bab fa'il. Maf'ul yang boleh mendahului fi'il sekaligus fa'il. Nah, seperti ini tidak masalah. Yang jadi masalah ketika ada dhamir. Baik dhamirnya langsung atau dhamir tidak langsung. Zaidan darabtuhu atau Zaidan darabtu ulamahu. Nah, ini Zaidan darabtuhu atau Zaidan darabtu ulamahu. Nah, dalam kondisi seperti ini ada dua makmul yang menuntut haknya untuk mendapat perhatian darabtu. Ini ya, makanya luar biasa sekali, saya angkat topi menghargai sekali ketika ada seorang amil yang bukan seorang ya, ketika ada amil yang memiliki lebih dari satu makmul, ada 2 makmul atau 3 makmul atau mungkin bahkan 4 makmulat ya, tapi dia tidak kerepotan. Jadi makanya kalau masih kira-kira bikin repot, bikin runyam, mending kita amal kepada satu makmul saja. Oke, terima kasih, jangan terlalu panjang, kita lanjut. Jadi ada 2 makmul yang menuntut perhatian darabtu. Ada 2 makmul yang menuntut perhatian darabtu. Yang pertama Zaidan minta diperhatikan oleh darabtu sebagai maf'ulnya. Ada juga hu yang minta diperhatikan oleh darabtu, minta perhatian darabtu agar dijadikan maf'ulnya juga. Jadi darabtu ini bingung. Darabtu ibu bingung, maka dia kemudian curhat kepada ulama nahu. Oleh ulama nahu diberi solusi istiwal. Bagaimana solusi dari ulama nahu? Maka begini. Pertama, kita sepakati dulu Zaidan ini disebut isim sabik. Nah, Zaid ini isim sabik, terlalu kecil ya. Zaid itu disebut ismun sabikun, isim yang ke depan atau masyhul an, yang bikin repot. Masyhul an, yang menyebabkan kerepotan kepada amil, itu Zaid. Kemudian darabtu, ini fiilnya, nah, disebut fiil atau amil atau masyhul yang dibuat repot. Yang ketiga dhamir ha. Nah, ha ini adalah dhamirus min sabik ya, dhamir min sabik, dhamirnya isim sabik, atau yang disebut syagil yang merepotkan. Jadi ha ini merepotkan kepada darabtu untuk bisa beramal pada. Jadi makanya pakai huruf ngecir'an. Ini pakai huruf ngecir'an. Jadi dhamir ini membuat repot darabtu sehingga dia tidak bisa langsung ke sini tapi lewat ke sini lagi. Itu loh maksudnya. Jadi anil makmul seperti itu. Jadi ini mas'ul annya apa? Zaid itu mas'ul an darabtu. Jadi Zaid itu yang, jadi hu ini yang membuat darabtu galau sehingga dia tidak maksimal perhatiannya pada Zaid. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, solusi dalam bab istighal itu ada 5 hukum. Yang pertama wujubu nasbihi. Yang kedua wujubu raf'ihi. Yang ketiga jawazul amroini wan nasbu arjah, nasabnya lebih unggul. Yang ketiga jawazul amroini, ini saya urut berdasarkan bed di Alfiyah. Jawazul amroini ala sawa
Dan yang ketiga, jawazul amroini wal raf'u arjah. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya Zaid ini nasab. Pada dasarnya, karena memang yang dibutuhkan dorob itu adalah maf'ul. Pada dasarnya Zaid itu nasab. Makanya kebanyakan di sini ada yang wajib nasab, ada pilihannya nasab. Cuma satu yang wajib rofa. Oke, jadi kebanyakan memang nasab. Nah, ketika isim sabik ini mansub, siapa yang menasabkan? Kalau ketika rofa, nanti penjelasannya yang jelas tidak menjadi maf'ul. Nah, ketika dia nasab, baik kondisi wajib nasab atau kondisi boleh nasab boleh rofa tetapi nasab unggul, atau kondisi boleh nasab boleh rofa secara setara, atau kondisi boleh nasab boleh rofa tetapi rofa lebih unggul. Intinya ketika nasab, dia siapa yang menasabkan? Kalau ketika rofa, no problem, jadi mubtada. Tapi ketika nasab, siapa dia yang menasabkan? Maka menurut ulama, yang menasabkan Zaidan adalah fi'il yang muqaddar disimpan dan ditafsir dengan fi'il yang sama yang terlihat. Jadi di sini tersimpan kata dorobtu. Jadi kalau memaknai Zaidan dorobtuhu, saya memukul Zaidan pada Zaid, tegasnya dorobtu mukul kaula huda ka Zaid. Jadi cara memaknai, karena tersimpan apa? Tersimpan fiil yang sama dengan fiil yang terlihat. Tuh. Jadi ketika nasab, baik kondisi wajib nasab atau boleh nasab, intinya ketika nasab, siapa yang menasabkan Zaid? Tidak mungkin langsung dorobtu, karena dorobtu sudah punya hu, maka yang menasabkan Zaid adalah dorobtu yang disimpan. Tafsirannya adalah, jadi dengan kata lain, sebelum Zaid itu diperkirakan ada dorobtu. Dari mana dorobtu? Diketahui dari fiil yang terlihat. Seperti itu. Ini namanya bab istighol. Ini solusinya. Penjelasan selanjutnya lebih banyak kepada kondisi-kondisi ini. Tapi ini sebagai pembukaan, saya kira sudah cukup. Semoga bermanfaat. Kita mulai pembacaan alfiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faqala al-musannif al-imam Muhammad bin Malik rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa 'ulumihi karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Tining banika istighalul amili panika repota amil anil ma'muli dari ma'mul. In mutmarus min sabiqin fi'lan syawal anhu binasbi lafzihi awil mahal fasabiqan sibhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqin lima qad udhira. Istighalul amili tining panika istighalul amili panika bab anerangaki repota amil anil ma'muli dari ma'mul. In mutmarus min aslul kalam in syaghalah mutmarus min sabiqin fi'lan ila akhirih. Insyaallah manabi marepot mutmarus min. Jadi dhamir ha itu disebut syagil ya, syagil yang bikin repot. In manabi syaghalah marepot mutmarus min ponapa dhamir isim sabikin seka ada marepot fi'lan dak setong fi'il. Syaghalah anhu lebat dari ka'arwa isim sabik, anhu lebat dari ka'arwa isim sabik. Syaghala binasbi lafzihi kalaban manasab la fattah ka'arwa isim sabik. Itu kalau memang mu'rab lafdhan isim sabiknya. Awil mahalli otab mahal isim sabik, jika isim sabik terdiri dari isim yang mu'rab mahalan, seperti misalnya mabni. Fasabiqah maka dak fah maka mana siapa bahasa sampian
Fah maka mana sapa pasara sampean as-sabiqah da isim seka ada insib teges mana sapa sampean huda sabik. Nah ini jadi pada bait kedua ini Imam Ibnu Malik sudah menunjukkan salah satu contoh istighol fasabiqon sibhu. Jadi insib ini direpotkan oleh adanya hu untuk bisa beramal kepada sabik. Jadi dicontohkan langsung di sini fasabiqon sibhu. Makanya cara memaknai sebagaimana yang saya sampaikan tadi, fah maka mana sapa sampian asabiqoda isim seka ada insib teges mana sapa sampian huda sabik bi fi'lin kalaban fi'il utmiro sesempen pon apa fi'il hatman kalaban masteh hatman kalaban pasteh ai idmaruhu hatman kalaban pasteh ai idmaruhu maka as-sabiqah. Nah ini jadi lafadz keterangan sekaligus jadi contoh, keterangan dari Imam Ibnu Malik sekaligus jadi contoh. As-sabiqah itu dinasabkan oleh fi'il yang harus disimpan, jadi tidak boleh diperlihatkan fi'ilnya, harus disimpan. Sebelum as-sabiq ada isim fi'il yang harus disimpan. Apa fi'il tersebut? Muwafiqin, sesuai pon apa fi'lin limada fi'il qad uzhira seongko-ongko padang pon apa ma. Jadi sebelum as-sabiqah ini dinasabkan oleh fi'il yang wajib disimpan dan bentuknya persis sama dengan fi'il yang terlihat yaitu insib. Jadi kira-kira itu fansibis sabiqah insibhu. Bisa dipahami ya? Fansibis sabiqah insibhu. Seperti itu. Jadi langsung jadi contoh ini. Ini salah satu karomah kecerdasan dari Imam Ibnu Malik, Imam Muhammad bin Abdullah Ibnu Malik Al-Andalusi ini. Ini salah satunya. Jadi ini penjelasan ini adalah semacam pengantar dari Imam Ibnu Malik tentang apa tadi? Istighol. Jadi kalau isim sabik mau dinasabkan ya begitu, kalau dirofakkan ya no problem. Kalau dia dinasabkan ya begitu solusinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi wajib nasab, wajib rofa dan sebagainya? Insya Allah tentu ini akan dibaca dalam pengajian alfiyah yang akan datang di season kedua. Dan saya cukupkan untuk season pertama ini 250 bait pertama dari muqaddimah sampai terakhir bab naibul fa'il. Semoga bermanfaat. Baik, kita sekarang hadiahkan Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i alihi wa sahbihi alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wal awliya'i was shalihin wa ta'limatil arba'atil mujtahidin wa qalidihim wal ulama'i amalin wa sallallahu alaihi wasallam ala kitabil muqarrabin wa Allah ta'ala alaihi ajma'in wa udhun ila nabillahi Idris alaihi salam nabillahi Ilyas alaihi salam nabillahi Abbas Khidir alaihi salam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalamallahu wajhahu Sayyidina Abil Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu ta'ala wa Sayyidina Imam Muhammad bin Abdullah Ibnu Malik Al-Andalusi Sayyidina Imam Abil Abbas Ahmad bin Adi Al-Buni wa Sayyidina Imam Ibnu Aqil sahibi syarah wa Sayyidina Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti wa Sayyidina Imam As-Sayyid Ahmad Zaini bin Dahlan wa Sayyidina Imam Sayyid Abdurrahman Al-Makhudi wa Sayyidina Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamdan wa Sayyidina Imam Muhammad bin Ali As-Sabban wa Sayyidina Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad Al-Asmuni wa Sayyidina Imam Al-Aini sahibi syawahid wa Sayyidina Imam Syekh Muhammad bin Muhammad bin Malik wa Sayyidina Imam Khalid bin Abdullah Al-Azhari wa Sayyidina Imam Jalaluddin Abdullah bin Yusuf ibn Hisham Al-Ansari usulihim wa farahim wa masyayihim an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum dakhalhum al-jannah ya'lamu darajatin fiha bi kathri ma tawbatihim wa dha'if sanatihim wa sayyi'atihim
وينفعنا بهم وبعلومهم وعلنا في ظنهم بركاتهم وسرارهم ونفعاتهم وانوارهم وعلومهم ورحماتهم في دين الدنيا والاخره ويلقنا بهم بخير الأرض وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة. وصل إلى حضرات أرواح سيدي الوالد المعلم أبيهم ربي أرواحنا وصديق حجي عبد الله وسيدي الشيخ الحاج عبد المجيد بن عبد الحميد وسيدي الشيخ الحاج أحمد جزلي بن محمد بن صبري وسيدي الشيخ الحاج محمد هاشم بن الشاري جنب وسيدي الشيخ الحاج سيدي شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف وسيدي الشيخ الحاج محمد نبي رمضان بنتن ووصولهم وفروهم وواشهم وشايهم وعلمهم وتلاميذهم لمن سن إليهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وعلى درجاتهم فيها وكثر وثوباتهم وضاعف حسناتهم وتجاوز سيئاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم ولنا في ظنهم بركاتهم وسرارهم ورفعاتهم ونوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة ويلقنا بهم أجمعين خير اللطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. وصل إلى حضرات أرواح وسيد الجرق حاجي محمد علي بكري سيد الحاجي والمقرب بن أبي سفيان وسيد الجرق حاجي علي رضا بن مسلوقي وسيد الجرق حاجي شادي المقرب وسيد الجرق حاجي زهري وسيد الجرق حاجي مسلوقي وسيد الجرق حاجي أحمد بكري وسيد الجرق أبي سفيان وسيد زوجاتهم ووصولهم وفرحهم وواشهم وشيخهم وعلمهم وتلاميذهم ولسان إلى إليهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة على درجاتهم فيها ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وتجاوز سيئاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم ويدعو لنا في ظنهم من بركاتهم وسرارهم ونفعاتهم وانوارهم وعلومهم ورحماتهم في الدنيا والآخرة ويلقنا بهم أجمعين خير اللطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وصل إلى حضرات سائر العلماء والأحياء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة على درجاتهم ويقسم ثوباتهم ويضاعف حسناتهم وتجاوز سيئاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم ويدعو لنا في ظنهم بركاتهم وسرارهم ونفعاتهم ونوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة ويلقنا بهم أجمعين خير اللطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء لك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد إذا ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها نقل درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب صل على محمد وافتح لنا من الخير كل مولاك. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دارا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم افتح لنا أبواب العلوم النافعة ونور قلوبنا بنور العلم والهداية. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ورزقنا كمال المتعبد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخرا والله أعلم بالصواب وهو الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh